Wa in kana lan lamun ana laka kadhe sira sapa walidani ana wong tua loro pada bulu waladi mongko utawi adabe anak ma'al walidaini sartane indung ibu bapak iku ayasma'a yen tah ngrungokaken ya walad kalamahuma ing ucapannya ya walidaini ayah ibu wa yaquma lan yen tah ngadeg ya walad likiyamihima karena ngadeg ya walidain wayam tasila lan yen tah nglakuaken ya walad li amrihima kadue perintah ya walidaini wala yamshi lan ojo lumaku ya walad amamahuma ing arpane ya walidaini wala yarfalan ora banteraken ya walad sautahu ing sorane walad fauqa aswatihima ing sadure suarane ya walidaini wala yarfa lan aja banteraken sautahu ing soran walad fauqa aswatihima ing sadure suarane ya walidaini wa yulabbiya lan matur bagus ya walad dakwatahuma ing pangundangin ya walidaini wa yuhri solan yentang rokso ala mardhatihima ing atase ridone ya walidaini wa yahfidho lan yentah ngasoraken ya walad lahuma kadue walidaini jana handuli karena ngarasa hina walayamunna lan aja mundat ya walad alaihi mai katase walidaini ya bil birri kelawan gawe bagus lahuma maring walidaini wala bil qiyami lan ojo mundat kelawan ngelakuaken li amrihima kadue perintahnya ya walidaini wala yang turolan ojo ningali ya walad ilaihi mamaring walidaini syajaron kelawan melirik wala yuqattiba lan aja merputaken ya walad wajhahu ing raine ya walad di wajhi maing dalam wajhe walidaini wala yusafirolan ojo lunga ya walad illa bihima angin kelawan itine walidain. Jadi ini masalahnya setelah kita tahu bagaimana kalau posisinya sedang menjadi seorang alim di hadapan murid-murid kita, bagaimana kalau kita posisinya menjadi seorang murid di hadapan guru, dan sekarang bagaimana posisi kita apabila sedang menjadi seorang anak, karena siapapun kita pasti punya orang tua, kan? Apabila kita seorang anak, ya, maka tata krama seorang anak terhadap kedua orang tua itu harus mendengarkan terhadap apa yang diceritakan, yang dibicarakan oleh kedua orang tua tersebut. Jangan sampai tidak fokus membicara tidak fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan atau diucapkan oleh orang tua. Jangan sampai handphone yang sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah lepas dari genggaman tangan lalu mengganggu konsentrasi orang tua yang sedang berbicara. Nah, itu. Ini terkadang begitu sekarang kan. Ngobrol sama orang tua lalu sambil mutek-mutek HP, sambil dolanan HP dengan orang tua kandung, ya. Kita harus benar-benar mendengarkan dan kita harus berdiri ketika orang tua kita berdiri, gitu. Seperti murid kepada guru, gitu. Ketika orang tua kita berdiri maka kita harus berdiri. Lalu wayam tasilali amrihima sampai menggunakan terhadap wayam tasilali amrihima. Jadi imtisal itu melakukannya dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar melakukan. Jika diperintah
oleh kedua orang tua, baik orang tua itu masih ada ataupun sudah tiada. Mungkin itu menjadi sebuah amanah ya, karena dulu pernah menyampaikan orang tua kita kepada kita di waktu masih hidupnya, maka sekarang harus diingat bahwa hal tersebut harus kita lakukan yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dengan sepenuh hati. Jangan sampai tidak ada keikhlasan, jangan sampai ada rasa keterpaksaan. Wala yamsiya amamahuma, dan tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua ya. Tidak boleh berjalan di hadapan orang tua. Jadi harus orang tua yang lebih dulu. Nah, kalau sekarang karena naik kendaraan semua, orang tua yang di depan. Anaknya yang menjadi drivernya, yang menjadi supirnya. Jangan sampai orang tua yang nyupir, anak yang dibonceng gitu. Kecuali memang anaknya itu belum pantas untuk membawa kendaraan. Wala yarfa'a sautahu, tidak boleh lebih banter suaranya itu ketimbang suaranya kedua orang tuanya. Tidak boleh. Jangankan banter, sama saja tidak boleh. Jadi harus pelan. Misalnya dipanggil Asep dalam itu mau. Atau ngobrol pun demikian, ketika sedang bercakap-cakap sekiranya dapat terdengar oleh orang tua. Jangan sampai ada suara yang keras. Wa yalbiya da'watahuma, lan matur kang bagus ing pangundange walidaini. Jadi jangan menggunakan bahasa yang biasa, tapi ya benar kalau orang Indonesia itu sudah ada pilihan kata-kata apa untuk orang tua dan apa untuk teman. Itu sudah hebat kalau di Indonesia. Wa yuhrisu ala mardhatihima, lan yen tamrokso sapa walad mardhatihima ing atase ridone walidain. Keridoannya orang tua itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tersakiti, jangan sampai pokoknya hatinya tergores dengan apapun juga gitu, dengan kata-kata, dengan perilaku, dengan tindakan. Itu benar harus dijaga. Wa yaghfiru lahum majanaha dzulli, lalu kemudian kita harus dikebawahkan seperti ini nih. Nah, gitu. Dikebawahkan janah dzulli, karena merasa hina di hadapan orang tua. Jadi kalau di hadapan orang tua itu harus seperti ini. Jadi tidak boleh seenaknya jalan di hadapan orang tua. Ya seperti halnya rakyat di hadapan raja saja. Seperti itu kalau di hadapan orang tua. Ya, merunduklah, harus merunduk. Wala yamunna alaihim bil birri lahuma, dan tidak boleh menggugat terhadap orang tua atas berbuat baik. Misalnya, kamu itu coba lebih dewasa, pikirin ayah ini kan sudah tua. Loh, ayah itu gimana sih? Setiap bulan aku sekirimi sekian. Nah, itu menggugat terhadap apa yang sudah ia berikan. Itu tidak boleh. Ayah itu kan kemarin di rumah sakit, siapa sih yang nunggu kalau bukan saya? Itu menggugat apa yang sudah ia berikan terhadap orang tua. Jadi ngundat. Apa yang benar bahasa Surabaya? Betul, ngundat. Okay. Jadi dia memberi terhadap orang tua, tapi menggugat, itu menyakitkan itu, tidak boleh. Ya. Cuman sayang panjenengan anak-anaknya enggak ngaji, jadi ini panjenengannya buat orang tua. Wala bil qiyami li amrihima, dan tidak boleh menggugat juga terhadap orang tua atau mundat-mundat menyakiti perasaan terhadap orang tua
Karena kita seorang anak sudah melakukan perintahnya, gitu ya. Oh, ya kalau bukan aku yang menjaga rumahmu, atau kalau bukan aku yang menjaga perusahaanmu, kalau bukan aku yang menjaga kekayaanmu, siapa lagi? Wis hancur semuanya. Paling juga ayah kepulangan dari haji itu sudah kehabisan, kehilangan semuanya, sudah jadi bingung. Nah, jadi melakukan kebaikan terhadap orang tua, tapi ya seperti itu. Nah, tidak boleh. Wala yang duru ilaihima, lan tidak boleh melihat ilaihima maring walidaini sadron, kelawan melirik. Jadi ke orang tua itu misalnya dipanggil, tadi kan wa yulab biya da'watahuma, kita harus memperindah jawaban terhadap undangan orang tua. Dalamnya itu jangan sampai meliriki. Nggih, dalam jangan begitu. Tidak boleh seperti itu ke orang tua. Wala yuqattiba, lan aja mermutaken walad wajhahu ing rahine ya walad fi wajhi maing dalam rahine ya walidayya. Tidak boleh seperti yang menjadi bingung dengan kata-kata orang tua, atau tidak boleh memperlihatkan wajah yang bingung di hadapan orang tua. Jadi kita harus memperlihatkan kebahagiaan di hadapan orang tua. Kalau bisa orang tua itu jangan sampai mengetahui tentang kebingungan kita. Karena orang anak yang dewasa itu kan ya siapa sih yang bisa mencari solusi dalam hidup ini kecuali kita. Jadi hanya kita dengan Gusti Allah saja, gitu kan. Percuma, kecuali kalau ada sesuatu yang akan diminta, ya minta saja dengan secara baik-baik bahwa hal ini ada sesuatu yang dibutuhkan, saya mohon bantuannya untuk diberi pinjaman misalnya dan sebagainya, dan ini adalah sebuah jaminannya, insya Allah saya bisa melaksanakannya. Nah, itu kan masih ada komitmen dan memberikan semangat terhadap orang tua. Oh, ini anak punya permasalahan ini, tapi tanggung jawabnya, jadi masih tegar kan orang tua. Wala yusafiru illa biiznihima, ya, dan tidak boleh lunga ya walad illa biiznihima, kecuali atas izin kalau bahasa Indonesia izin, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kan izin itu ya dengan kehendak orang tua. Jadi menghendaki orang tua, memperbolehkan, merestui orang tua, baru berangkat. Maka si anak itu mau kemanapun juga harus izin dulu orang tua. Nah, bagaimana orang tua kalau mengizinkan ya berangkat, kalau tidak ya jangan. Tadi kembali bahwa ketika orang tua memanggil kita, jangan cukup menoleh, tapi kita harus datang dan madep mantep gitu. Madep mantep itu misalnya Asef, langsung ke sana. Ada yang bisa saya ada yang bisa saya kerjakan, seperti itu. Kalau ke orang tua. Nah, hal ini ya tentunya kita semuanya harus sangat telaten sekali sebagaimana tata krama seorang alim yang sudah disampaikan. Karena kita menjadi seorang alim di hadapan anak dan cucu kita adalah alimnya. Ya, dalam mendidik bagaimana anak kita supaya madep mantep kepada kita, bagaimana anak kita supaya tidak bercerita lebih keras, bicara lebih keras dibanding suara kita. Yaitu ada ketelatenan dari sejak sedini mungkin, gitu. Bukan langsung spontan ketika sudah dewasa lalu dikasih tahu, nih ini kitabnya, ini di Al-Jihad saya mengaji, tidak boleh begitu. Ya nggak bisa, gitu ya, tidak bisa. Karena itu karakter yang sudah dibentuk itu ya akhirnya harus kita maklumi bagaimana sedikit demi sedikit nanti generasinya yang harus kita rubah. Kalau misalnya sekarang sudah terlanjur, ya ini pun sudah baik misalnya, ya sudah nanti ke depan ke sananya sampai hari kiamat anak cucu kita ya
Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita bicara keras saja, membentak saja itu menjadi eh, pelajaran buat anak. Ketika anak kecil kita sudah dibentak, itu pelajaran bahwa apabila ada permasalahan harus marah. Jadi mengajari emosional terhadap anak cucu kita seperti itu. Itu secara tidak langsung pelajaran. Kita itu tidak boleh apa namanya? Kita itu melarang, kamu itu tidak boleh nangis, kamu itu harus sabar. Kita sendiri tidak sabar membentak-bentak anak. Nah, itu anaknya itu bingung, gimana ya orang tua? Kita harus sabar, tapi orang tuanya sendiri membentaknya gitu. Bukan berarti anak itu harus dimanja, bukan. Tapi harus secara lembut mendidik dan konsisten dalam kedisiplinan yang benar. Gitu. Ya walaupun hasilnya itu ya tetap Gusti Allah. Nabi Nuh juga kurang apa? Rasul itu maksum. Tidak mungkin ada sebuah kesalahan sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istrinya, anaknya juga ya apa? Ya, menjadi musuh. Nah, itu ya. Jadi ya pokoknya kita hanya melaksanakan kewajiban kita. Posisi sekarang itu sedang menjadi apa gitu. Dan posisi kita setiap menit, setiap detik itu berubah-ubah. Di sini sedang posisi menjadi ini, nanti di rumah posisinya menjadi ya pemimpin dan sebagainya, nanti di perusahaan sudah berubah-ubah. Dan kita harus waspada terhadap posisi kita, situasi kondisi kita harus seperti apa. Itu mungkin. Monggo barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjut. Oke. Kenapa? Oke. Saged monggo, cuman statusnya makruh saja. Makruh. Saged. Jadi kalau di atas alas yang terlalu tebal itu sah, tapi makruh. Makruh saja. Oke. Monggo wonten malih. Hukumnya makruh sama haram itu perbedaannya apa, Ustaz? Oh, kalau makruh itu kan disengiti Allah. Nggih. Haram itu barang yang enggak benar. Kalau makruh itu jika ditinggal mendapat pahala.